Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Lispa Sentosa Aisyah MA selaku dosen pembimbing mata kuliah tablik semester 2. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan dan para audiens yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di forum ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa bersalawat di atasnya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi ceramah singkat saya, yaitu tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita. Teman-teman akhwat yang insya Allah soleha, semoga yang menonton video saya ini sudah menutup aurat dengan sempurna insya Allah. Dan mari tak lupa kita doakan bersama untuk para muslimah di luar sana yang masih belum istiqomah menutup auratnya, mereka bisa segera melaksanakan perintah agama yang sangat mulia ini, amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga untuk kita yang sudah berhijab, Allah berikan kita keistiqomahan sampai ke akhir hayat kita tetap menutup aurat dengan sempurna, amin insyaallah. Seperti yang kita tahu, menutup aurat dengan sempurna atau sering kita sebut berhijab itu wajib hukumnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu kullil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka mudah dikenali sehingga mereka tidak mudah diganggu. Nah, kemudian hadis riwayat Abu Daud bahwa meriwayatkan bahwa saat Asma bin Abu Bakar bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pakaiannya yang tipis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Asma, seorang perempuan yang telah balik tidak boleh terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil Nabi menunjuk ke arah wajah dan kedua telapak tangannya. Hadirin yang saya banggakan, berdasarkan ayat dan hadis yang saya bacakan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa wanita muslimah yang sudah balik wajib menutup jilbabnya ke seluruh tubuhnya kecuali bagian yang bisa terlihat, yaitu wajah dan telapak tangan seperti yang Rasulullah ajarkan, yang beliau contohkan kepada Asma tadi. Itu artinya semua anggota tubuh wanita adalah aurat kecuali bagian wajah dan telapak tangan mereka. Adapun hijab yang dimaksud ini adalah baju atau terusan yang longgar dan tidak transparan, serta kerudung yang menutupi dada mereka. Menutup aurat atau yang sering kita sebut sekarang berhijab merupakan keharusan atau kewajiban. Maka kewajiban sebagaimana yang kita ketahui, kewajiban itu jika dilaksanakan kita akan mendapat pahala, dan sebaliknya jika kita tinggalkan maka akan mendapat dosa. Dan seperti yang kita ketahui juga, pasti semua orang di antara kita tidak ingin mendapatkan dosa itu, bukan? Tapi apa sih sebenarnya yang membuat kita masih enggan, masih ragu untuk berhijab setelah mendengar perintah Allah dan Rasulullah tersebut? Padahal kita sering mendengar, walaupun kita sering mendengar cemoohan, hujatan dari orang-orang yang
mungkin belum terlalu paham tentang konsep hijab tersebut. Sebagaimana mereka sering menyalah-nyalahkan wanita berhijab, memandang rendah wanita berhijab, seperti walaupun wanita itu sudah berhijab, tetapi kadangkala mereka juga melakukan kekhilafan atau pelanggaran, seperti mereka sering berkata, Allah berhijab saja tapi kata-katanya masih kasar, atau berhijab doang kata-katanya masih kebun binatang semua, berhijab tapi munafik, atau mending kamu gak usah berhijab kalau masih begitu dan begini. Nah, sebenarnya antara berhijab dengan akhlak itu berbeda. Antara hijab dan akhlak itu merupakan dua hal yang berbeda. Berhijab itu murni perintah Allah, sedangkan akhlak adalah budi pekerti yang tergantung pada pribadi masing-masing. Jadi, jika ada muslimah yang berhijab melakukan perbuatan yang tidak baik, maka salahkanlah akhlaknya, bukan jilbabnya itu yang disebut-sebut. Lagi pula berhijab itu bukan untuk mengklaim seseorang itu sudah baik, tapi dengan berhijab insya Allah akhlak seorang perempuan itu akan dijaga. Karena apa? Karena ketika kita sudah berhijab, hijab inilah yang akan menjadi pembatas kita untuk melakukan berbagai mungkin kemaksiatan. Kita akan berpikir ketika kita sudah berhijab, kita tahu batasannya. Ketika kita sudah berhijab, itu akan menjadi penghalang kita untuk melakukan kemaksiatan itu. Contohnya, misalnya saya ingin mencuri, misalnya saya ingin ini dengan mencuri, tapi kembali saya melihat diri saya yang sudah berhijab, kemudian saya ingat bahwa kenapa saya harus melakukan itu. Saya harus malu dengan hijab saya. Dengan hijab saya harus menjadi muslim yang lebih baik insya Allah. Logikanya wanita yang berhijab itu, kita tidak bisa juga mencam bahwa wanita yang berhijab itu sudah baik, namun wanita yang baik insya Allah dia akan berhijab. Nah, karena hijab dan akhlak itu tadi merupakan dua hal yang berbeda, maka perhitungan amalnya pun berbeda. Jika perempuan berhijab kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak baik, misalnya menggunjing, menggibah, atau melakukan dosa-dosa lain, yang dia dapat hanya satu dosa saja, yaitu dosa yang dia lakukan. Sedangkan misalnya dosa dia berhijab, dia menggunjing, maka dosa yang dia dapat hanyalah dosa menggunjing saja. Sedangkan seorang wanita yang tidak berhijab lalu menggunjing pula, memfitnah pula, maka dosa yang dia dapatkan jadi double, yaitu dosa memfitnah orang dan dosa tidak berhijab. Nah, tapi anehnya orang-orang di luar sana malah berkata lebih baik berhijab daripada berhijab tapi masih menggunjing orang, padahal itu dua hal yang berbeda. Nah, ada juga yang mengatakan lebih baik menghijabi hati dahulu daripada menghijabi diri. Justru menghijabi hati itu jauh lebih sulit dan bukan suatu kewajiban, sedangkan menghijabkan diri kita itu mudah dan merupakan sebuah kewajiban. Jadi bersyukurlah dan mulailah dari yang wajib dan mudah. Dan kalau ada yang bertanya, mendingan mana sih, berhijab tapi jarang sholat, atau enggak berhijab tapi sholat terus? Nah, itu sama saja dengan pertanyaan seperti mendingan mana, sholat tapi enggak puasa, atau enggak sholat tapi berpuasa. Nah, jawabannya tidak ada yang mendingan, karena berhijab kedudukannya itu sama wajibnya dengan puasa. Nah, sama wajibnya juga dengan ibadah sholat kita, maka kedua hal ini sama-sama wajib, tidak ada yang lebih baik di antara keduanya. Teman-teman yang saya sayangi, memerintahkan muslimah berhijab ini, Allah memerintahkan muslimah untuk berhijab juga karena tujuan syar'i yang amat sangat baik untuk kepentingan muslimah itu sendiri, yaitu agar kita lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Maksudnya dengan berhijab ini pasti orang lain tanpa mengenal kita pun akan tahu bahwa kita ini adalah beragama Islam, yaitu seorang muslimah. Dan dengan berhijab juga kita tidak mudah diganggu atau dijadikan permainan oleh para lelaki. Maksudnya begini, hijab ini menjadi identitas para muslim, maka
kemanapun kita pergi, orang sudah mengerti, oh ini orang berhijab, pasti dia adalah seorang muslim. Dan dengan berhijab ini, para lelaki tidak akan dibatasi oleh hijab ini. Mereka akan merasa malu jika mereka mengganggu wanita-wanita yang berhijab. Nah, kemudian kita bisa ambil contoh dari ini. Misalnya jika seorang perempuan yang tidak berhijab, dia melewati sebuah jalan di mana sedang terdapat banyak preman atau laki-laki di sana, maka kemungkinan perempuan ini akan digoda atau disiuli, dicolek atau separah-parahnya mungkin akan dihalangi jalannya. Tapi coba jika perempuan yang melewati jalan itu berhijab, menutupi auratnya dengan sempurna, maka biasanya mereka, para laki ini merasa malu dan hanya terdiam, atau seusil-usilnya mereka mungkin hanya bilang atau memanggil kita dengan sebutan Assalamualaikum Ukhti, atau Assalamualaikum Bu Haji, atau dengan panggilan Assalamualaikum Ustazah. Ya, setidaknya panggilan-panggilan mereka itu bisa kita jadikan doa dan kita amini adalah perkataan-perkataan baik. Beda dengan mungkin yang melewati jalan itu adalah wanita seksi, mereka akan sangat berani menggoda perempuan itu tanpa malu-malu. Nah, untuk itu kita yang perempuan saya rasa harus pintar menjaga sikap dan penampilan, karena walaupun laki-laki yang terdekat di lingkungan kita saat ini sudah kita anggap sebagai teman dekat atau bahkan sudah kita anggap sebagai saudara, namun mereka tidak menghapus status kita sebagai perempuan yang bukan mahramnya. Jadi bergaullah dengan ala kadarnya, jangan terlalu heboh dan blak-blakan di depan mereka, juga jangan diunyu-unyuin atau berlakak manja di depan mereka, supaya ini semua supaya tidak mengundang fitnah. Sedangkan dari segi penampilan, akan lebih baik seorang muslimah itu menggunakan hijab menutupi dadanya, selain terlihat rapi dan anggun dan juga berwibawa, juga menjadikan kita mudah dikenali sebagai muslimah. Apalagi di zaman sekarang sudah sangat banyak model baju muslimah yang modern, mulai dari hijab atau gamis, banyak pilihan dan tetap syar'i, sehingga harusnya tidak ada lagi alasan untuk kita tidak menutup aurat dengan baik. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga setelah mendengarkan ini timbul keinginan hati, niat yang baik kita untuk segera berhijab. Bagi yang mungkin belum berhijab atau yang belum istiqomah atau yang sudah berhijab, semoga lebih memperbaiki diri kita dan istiqomah berhijabnya sampai ke akhir hayat kita. Kemudian satu pesan saya, semoga teman-teman dan kita semua mampu menjalankan kewajiban yang mulia ini, tak lain dan bukan untuk menjaga kehormatan kita sebagai wanita muslimah. Satu pesan saya, tutuplah auratmu sebelum auratmu ditutup dengan kain kafan oleh orang lain. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan, waktunya, kesempatan yang telah diberikan kepada saya juga. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.